Sifat ibadahnya disebut, sifat orang yang rajin ibadah disebut abdun, jamaknya ibadun. Ketika mau meninggal ditampakkan, karena ditampakkan tenang dia. Nyawanya tenang, jiwanya nyaman. Sifat jiwa yang dilatih ibadah, saat latihan disebut tumakninah. Ruku anjen, jangan dulu itidal sampai tumakninah. Sujud, jangan bangkit dulu sampai tumakninah. Kebiasaan tumakninah punya sifat namanya mutmainnah. Makanya saat akan meninggal disebut ibadnya, disebut mutmainahnya. Di mana? Quran surah 89. Ayat berapa? Ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, disebut ibadnya. Wadkhuli jannati, ditampakkan surganya. Ini surganya anjeun teh ieu tina amalan-amalan yang telah dilakukan selama hidup. Kalau yang nggak ada bekal, tampaknya yang jelek-jelek sesuai kebiasaannya. Ya. Kebiasaan dugem ditampakkan, lenggel. Ini bingung, la ilaha illallah, geleng lagi, la ilaha geleng lagi. Yang biasa tahlil, biasa ngaji, wafat sesuai kebiasaan, sesuai ajalnya. Tampak. Nah sekarang untuk mencari bekal itu bagaimana? Niatkan menjadi ibadah. Itu fungsinya itu mahal. Pembuktiannya setelah meninggal. Kalau bapak nggak percaya, ibu nggak percaya, dipertanyakan imannya. Silahkan saja nanti lihat setelah meninggal. Ya, cara merubahnya bagaimana? Nanti ada 3 bagian. Karena itu kata Imam Syafi'i, hadis ini sepertiga ilmu. Ilmu itu dipraktikkan lewat amal, makanya hurufnya sama. Ain, lam, mim saat belajar. Ain, mim, lam ditukar, lamnya ke belakang, mimnya ke tengah. Saat diamalkan hurufnya sama. Orang yang mengerjakan itu ain pakai alif, lam dan mim, alimun. Tempatnya alamun, tanda-tanda orang itu kenal Allah, maka dia pakai ilmu. Ilmunya dia amalkan, hurufnya sama semua. Ilmun, amalun, alimun, alamun. Allah disebutnya apa? Rabbil alamin, jama alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita pakai ilmu, gunakan. Begitu digunakan, tuliskan pahalanya. Kata Imam Syafi'i, hadis ini sepertiga ilmu. Karena ilmu itu ada 3. Ilmu tentang lisan, ilmu tentang perilaku tubuh bagian luar, ilmu tentang hati. Semua perilaku kita bergantung 3 hal tadi. Contoh lisan. Panitia, kalau ada teh manis bagus banget itu. Enggak, ini contoh, bukan minta. Enggak, ini saya sudah ada minuman, enggak usah bikin teh manis. Contoh aja, contoh, ya. Kalau ada teh manis bagus banget itu. Itu lisan. Begitu lisan keluar, panitia langsung mikir, aduh, enggak dibikin tadi katanya. Maka coba di belakang dibikin, walaupun ustaznya bilang contoh, langsung bikin misal contoh gitu kan. Itu lisan. Kerjakan, siap kerjakan, komando, jalan, lisan. Jadi perilaku kita kadang bergantung lisan. Makanya ada ayat dan hadis tentang lisan. Hati-hati. Kepleset lisan lebih parah dibanding kepleset kaki. Bapak kepleset kaki bisa diluruskan lagi. Kepleset lisan lama Pak. Prajurit keluar dari sini, keluar. Caci maki itu panglima tuh. Jangan dipotong videonya ya. Contoh ini mah, contoh. Kepleset lisannya, selesai karirnya. Kepleset kakinya, masih bisa berjalan. Maka lisan tuh ada hukumnya sepertiga bagian hidup kita. Kedua nih, ujung kepala sampai ujung kaki, tangan bergerak, kaki melangkah. Hati-hati. Itu semua ditentukan oleh apa? Nih kolbu, amalan hati. Bapak tahu dari mana kalau orang yang senyum itu senang pada Bapak? Bagaimana taunya? Boleh jadi dia iri hati, di hatinya itu ada sesuatu. Nah, karena manusia bertindak dari 3 bagian ini, maka Imam Syafi'i mengatakan, inilah hadis sepertiga ilmu. Kalau paham hadis ini, sepertiga kehidupan kita tuh khatam. Kuncinya apa? Niatkan semua hal itu menjadi bagian ibadah, maka pekerjaan